Siapa sebenarnya Datu Nuraya, dan apakah semasa hidup beliau memang memiliki tubuh yang sangat besar sebagai raksasa hingga makamnya sepanjang 50 meter lebih? Itulah misteri. Namun, dari cerita-cerita yang berkembang di sana, disebut-sebut Datu Nuraya memang memiliki tubuh teramat besar. Ihwal legenda itu tersebutlah seorang guru yang miskin tetapi sangat dalam dan tinggi ilmu tasyawufnya, serta dikenal seseorang yang kasyaf bernama Datu Suban, tinggal di pantai Jatimunggu Karikil dekat Liang Macan, tetangga desa Tatakan di Kabupaten Tapin. Saking miskinnya, beliau dan istrinya tiap hari hanya makan singkong. Pada saat lebaran atau hari raya, Datu Suban kedatangan 12 tamu yang kesemuanya memang merupakan murid-murid beliau. Kedua belas murid itu masing-masing bernama Datu Murkad, Datu Tamingkarsa, Datu Nilang Talib, Datu Karipis, Datu Ganun, Datu Argih, Datu Ungku, Datu Labai Duliman, Datu Harun, Datu Arsanaya, Datu Rangga, Datu Galuh Biang Bulan. Ketika mereka sedang asyik-asyiknya menikmati makanan yang disediakan oleh tuan rumah, tiba-tiba datang seorang yang bertubuh sangat besar bagai raksasa, di mana sebelumnya mereka tidak pernah melihat makhluk yang dimaksud di sini adalah manusia seperti itu besarnya. Serta mereka terkejut dan segera berlarian untuk mengambil senjata, tombak, dan parang untuk menghadang orang besar tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ujar orang besar itu sambil mendekat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, jawab para datu. Lalu Datu Subang menerangkan kepada para datu yang hadir bahwa orang yang memberi salam itu insya Allah akan berniat baik dan tidak akan membahayakan orang. Maaf, siapa saudara yang datang? Dan dari mana asal saudara? Serta apa maksud saudara? Begitu kira-kira Datu Suban bertanya. Anehnya, si raksasa tadi menjawab dengan zikir La ilaha illallah. Dan zikir itulah yang diulang orang besar itu setiap Datu Suban bertanya, hingga sampai 7 kali bertanya. Dan dijawab dengan 7 kali berzikir. Setelah berzikir sampai 7 kali, orang besar itu pun ambruk dan roboh di hadapan mereka. Kemudian dengan berjalan perlahan-lahan, para datu menghampiri orang besar itu dan memeriksanya. Ternyata orang besar itu telah meninggal dunia. Maka mereka serempak mengucap, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Melihat keadaan yang demikian, para datu yang berjumlah 13 orang itu tadi menjadi bingung. Bagaimana cara memandikan dan menguburkannya? Jangankan untuk memandikan dan menguburkan, untuk mengangkatnya saja sudah jadi masalah. Apalagi pada waktu itu musim kemarau yang sepanjang. Biasanya tanah sangat keras, sedangkan lubang untuk penguburan diperlukan harus lebar dan panjang. Dan untuk memandikannya juga diperlukan air yang banyak. Pikir mereka semua. Konon, di saat para datu kebingungan, tiba-tiba hujan lebat pun turun. Dan ketika para datu akan mengangkat dengan mengerahkan kekuatan penuh, ternyata berat tubuh orang besar itu sangatlah ringan, hanya segumpal kapas. Serentak para datu pun berseru, Subhanallah. Sebelum para datu mewaradu artinya adalah membersihkan mayat itu, Datu Suban menemukan sebuah selapang atau tas dari dalam pakaiannya. Setelah membukanya, ternyata di dalamnya terdapat sebuah kitab yang terkenal dengan istilah kitab Barencong. Para datu berbagi tugas. Datu Argi, Datu Niang Talib, Datu Ganun, Datu Labai Duliman, Datu Ungku, Datu Arsanaya bertugas membersihkan mayat. Sedangkan Datu Karipis bertugas untuk mencari batu nisan yang diambil dari batu alam. Para datu yang lain membuat lubang
Para datu yang lain membuat lubang kubur di Gunung Munggu Karikil berdekatan dengan Munggu Tayuh. Konon lubang yang digali tidak cukup untuk mengubur seluruh jasad orang besar itu. Terpaksa penguburannya harus dengan cara dilipat hamzah kakinya. Tepat hari ke-7 ma'arwahi orang besar itu, maka berkumpullah semua para datu di rumah Datu Taming Karsa di Simpang 3 Tandui. Baruh dan Haryung yang dinamakan pematang gintungan Misan Batu. Di sanalah Datu Suban mulai membuka kitab yang didapat dari orang besar tadi dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kitab itu dibuka oleh Datu Suban, lembar demi lembar hingga selesai. Ternyata isi kitab itu mengandung khasiat bermacam-macam ilmu, mencakup ilmu keduniaan maupun ilmu untuk akhirat. Pada kesempatan itu pula para datu yang sedang berkumpul tersebut sepakat untuk memberi nama orang besar yang telah meninggal kitab yang telah mereka baca. Maka disepakatilah oleh mereka semua dengan nama Nuraya. Menurut pemahaman mereka, dinamai dengan Nuraya karena orang besar tersebut datang tepat pada hari raya dan wafatnya pun pada hari raya itu juga, dan sesuai dengan badan orang itu yang tinggi dan besar seperti raya. Datu Nuraya berasal dari dua buah kata, dari kata nur dan raya. Nur asalnya bahasa Arab yang berarti cahaya, sedangkan raya yang berarti luas atau besar. Jadi Nuraya berarti adalah pembawa cahaya dan sinar serta ilmu yang luas seperti raya. Konon setelah meninggalnya Datu Nuraya dan para datu yang lain, maka generasi yang kemudian tidak mengetahui di mana makam Datu Nuraya tersebut. Sekitar beberapa tahun kemudian, beberapa orang penduduk Munggu Tayuh Tatakan, ketika menjelang malam dan pada malam harinya, masyarakat sering melihat cahaya yang memancar dari bumi di sekitar benteng Munggu Tayuh naik ke atas langit. Salah seorang penduduk Tatakan bernama Baseran, bergelar Utuh Karikit, merasa penasaran dan berusaha mencari asal sumber cahaya yang memancar ke langit tersebut. Setelah dicari sumber cahaya tersebut, akhirnya ditemukanlah dua buah batu yang besar. Antara batu yang satu dengan yang lain berjarak sekitar 45 meter, persis seperti batu nisan kubur, dengan keadaan menghadap kiblat. Lalu terpikir oleh Utuh Karikit tadi, batu apakah ini? Apakah ini batu nisan kubur seseorang atau batu alam biasa? Pikir Utuh Karikit. Lalu ditanyakan kepada orang-orang tua dahulu, dan berdasarkan riwayat para datu yang ada dikatakan bahwa yang bermakam atau berkubur di dekat benteng Munggu Tayuh itu adalah Datu Nuraya yang merupakan pembawa kitab Barencong. Maka beliau membersihkan tempat tersebut dan memeliharanya. Konon almarhum Basyaran atau Utuh Karikit tadi sudah beberapa kali dijumpai di antara tidur dan jaga oleh Datu Nuraya yang berpesan supaya memelihara makam beliau itu. Jadi penemu makam Datu Nuraya yang pertama adalah Basyaran atau yang bergelar Utuh Karikit. Setelah beliau sering bertawasul dan memelihara makam tersebut, beliau dapat bersahabat dengan Datu Nuraya. Maka beliau mempunyai kesaktian atau keahlian, yaitu dapat mengangkat atau menarik kapal yang kandas, menarik dan mengangkat mobil yang terbalik, dan lainnya barang-barang yang berat, yang biasanya untuk mengerjakan semua itu memerlukan beberapa orang atau alat-alat berat lainnya. Makam Datu Nuraya benar-benar aneh tapi nyata. Bayangkan dengan panjang kurang lebih 35 depa dan lebar kurang lebih 4 depa, yang kalau kita jadikan dalam hitungan atau satuan meter, maka makam tersebut mempunyai panjang kurang lebih 60 meter dan lebar kurang lebih 6 meter. Belum ada data pasti tentang besar sebenarnya makam Datu Nuraya, tetapi diperkirakan inilah makam yang terpanjang di dunia, sebab makam Siti Hawa, istri Nabi Adam alaihissalam, saja panjangnya cuma 6 meter. Keajaiban inilah yang akhirnya menjadi daya tarik luar biasanya bagi penziarah untuk datang ke sana.
Bahkan dari buku tamu yang ada tercatat nama-nama penjara yang datang dari Pulau Jawa dan pulau lainnya di Indonesia. Siapa sebenarnya Datu Nuraya sampai kini masih hangat dalam pembicaraan masyarakat. Karena dari cerita-cerita yang beredar di masyarakat sangat bervariasi, seperti asal-usulnya tempatnya. Dan ada yang mengatakan dan dari Yordania, sebagian yang lain mengatakan dari Baghdad, Irak, dan ada yang mengatakan dari Mesir. Itulah misterinya. Bukan hanya bentuk makamnya yang merupakan makam terpanjang di dunia, tetapi asal-usul dan kitab yang pernah dibawanya serta dipelajari oleh Datu Suban, kemudian beliau wariskan kepada Datu Sanggul. Sampai sekarang masih jadi pertanyaan orang. Namun dari cerita-cerita yang berkembang disebut-sebut Datu Nuraya memang memiliki tubuh teramat besar. Wallahu a'lam. Seperti halnya datu-datu yang ada di daerah kita, ini banyak mempunyai keramat dan kesaktian. Datu Nuraya pun banyak mempunyai keramat yang sudah dialami beberapa orang. Diceritakan bahwa salah seorang pengusaha batu bara di Binuang terlibat hutang piutang. Beliau memberi hutang rekan bisnisnya sebanyak 2 miliar. Realisi bisnis beliau berjanji membayar hutang tersebut pada waktu yang sudah ditentukan. Namun, pada waktu yang sudah ditentukan, relasi bisnisnya tersebut tidak menepati janjinya untuk membayar hutang dengan berbagai macam alasan. Beliau sudah beberapa kali menagih hutang itu, namun relasi bisnisnya tersebut belum juga membayarnya. Pada saat beliau akan berangkat ke Jakarta untuk menagih lagi hutang tersebut, beliau menyempatkan diri berziarah ke makam Datu Nuraya. Di sana beliau sekaligus bernazar, apabila nanti relasi bisnisnya mau membayar hutang tersebut, insya Allah beliau akan ziarah lagi ke makam ini, dan insya Allah beliau akan merenovasi atau memperbaiki makam Datu Nuraya. Alhamdulillah, tidak beberapa lama setelah bernazar akan ziarah ke makam Datu Nuraya itu, relasi bisnis pengusaha tersebut mau membayar lunas hutangnya. Dari pembayaran lunas hutang, rekan bisnis beliau itu sebagian beliau sedekah dan disumbangkan untuk perbaikan makam Datu Nuraya. Juga salah seorang pengusaha atau pemilik rumah makan di Pulau Pinang yang merupakan orang yang banyak menyumbang untuk perbaikan makam Datu Nuraya. Dan makam-makam keramat yang lain menjelaskan bahwa beliau pernah waktu mau ziarah ke makam Datu Nuraya, mobil yang beliau tumpangi bersama-sama teman beliau ambles. Kemudian beliau bertawasul dan minta tolong dengan Datu Nuraya itu. Alhamdulillah, dengan bertawasul tersebut, mobil yang ambles itu dengan mudah dapat berjalan seperti biasa. Dan banyak lagi kisah-kisah beliau yang menarik tentang keramat dan kelebihan Datu Nuraya dialami oleh penduduk kampung Munggu Tayuh, Muning Tatakan, Rantau. Ada lagi disebutkan bahwa sepasang suami istri yang sudah lama kawin tidak juga diberi keturunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada yang menyarankan kepada suami istri tersebut untuk ziarah ke makam Datu Nuraya tersebut dan bertawasul dengan beliau agar dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak beberapa lama setelah ziarah ke makam Datu Nuraya dan berdoa di sana agar dikaruniai anak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, istrinya hamil dan beranak dengan selamat. Begitu juga dengan penemu kubur sekaligus pembina pertama kubur atau makam Datu Nuraya tersebut, yaitu Baseran atau gelarnya Utuh Karikit. Setelah sering bertawasul dengan Datu Nuraya, dapat mengangkat beban yang berat-berat yang biasanya pekerjaan seperti itu memerlukan banyak orang seperti kapal yang kandas, mobil terbalik, dan lain sebagainya. Seperti yang diceritakan oleh salah seorang anggota polisi di daerah Hulu Sungai yang apabila mau berurusan ke Banjarmasin, ketika beliau melewati daerah Tatakan, beliau memberi salam kepada ketiga datu yang terkenal yang bermakam di daerah Rantau Tatakan, yaitu Datu Nuraya, Datu Suban, dan Datu Sanggul, yang mana dengan memberi salam kepada ketiga datu tersebut, segala urusannya dapat berjalan lancar dan sukses. Dan masih banyak cerita atau kisah dari penjara ke makam Datu Nuraya itu.
yang terkabulnya hajatnya, seperti supaya cepat dapat jodoh, lulus dari ujian negara, dan hajat-hajat yang lainnya. Kenapa belakangan ini semakin banyak orang ziarah ke makam Datuk Nuraya tersebut? Di samping cerita-cerita banyaknya yang terkabulnya hajat, tentu masih banyak lagi dari penziarah yang tujuannya berbeda-beda. Salah satunya adalah ingin melihat keanehan makam Datuk Nuraya tersebut yang konon merupakan makam terpanjang di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.